Kira-kira kendalanya untuk memaksimalkan dari infrastrukturnya di Toraja atau maksudnya kayak pengelolaan tata ruang gitu, apa sih yang menjadi kendalanya? Saya melihat begini, pertama, ya kita harus akui bahwa produk RPJP-nya kita maupun produk tata ruangnya kita itu belum terlalu, maupun juga produk RPJMD-nya kita itu belum terlalu fokus kepada Toraja mau dijadikan apa. Ini kita masih kurang, sehingga mungkin itu yang perlu kita revisi dulu mengenai bagaimana RPJP-nya kita, bagaimana RPJMD-nya kita mengarahkan Toraja kemana, RUTR-nya kita harus kemana, sehingga mengidentifikasi dan membuat satu perencanaan yang lebih spesifik lagi kepada kawasan-kawasan objek wisata itu sendiri, itu akan kita arahkan ke situ. Nah, muncul ya otomatis pembangunan infrastrukturnya akan juga sejalan ke sana. Karena apapun alasannya, kita akan menuju ke daerah kawasan objek wisata butuhkan satu kenyamanan dulu untuk mencapai satu aksesnya. Kenyamanan berarti kita butuh dijamin aman, sehingga ya yang saya harapkan ke depan juga ini adalah pembangunan infrastruktur khususnya di jalan itu sendiri. Bagaimana kita menggunakan standar yang benar-benar standar sesuai dengan standar Bina Marga dan landscaping daripada jalan itu sendiri sesuai dengan keinginan daripada pengunjung wisatawan, sehingga landscaping dan pembangunan infrastruktur itu kita harus selaraskan ke nanti ke depan. Ini kita butuhkan. Nah, hanya yang saya minta maaf juga sebelumnya bahwa rata-rata pembangunan infrastruktur jalan di Toraja ini sendiri kita belum bisa memilah-milah yang mana menjadi skala prioritasnya kita. Yang mana infrastruktur yang perlu kita dorong bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan dari kawasan objek itu sendiri. Nah, kalau ini kita sudah lakukan dan kita mampu duduk bersama-sama, saya yakin bahwa Dinas Pariwisatanya nanti itu akan menata kawasan di sini, Dinas PUTR-nya datang di sini untuk membangun jalannya yang baik, terus bidang kebudayaannya nanti akan bagaimana membuat satu atraksi di sini. Terus nanti Dinas Pertaniannya bagaimana membuat satu mungkin landscapingnya ada di situ, dan Dinas Lingkungan mungkin bagaimana supaya kebersihan dan kenyamanan itu bisa terbentuk di situ. Nah, kalau ini terbentuk sistem kolaborasi nanti ini, saya kira Toraja akan banyak orang datang untuk melihat keunikan baik dari segi budayanya, adatnya, alamnya juga. Pasti banyak orang berlomba-lomba di sini. Nah, saya kira Mbak sendiri melihat kemarin, misalnya kami sudah berapa kali buat event-event. Nah, ya saya kira anak-anak muda kita yang mempunyai kreativitas yang cukup tinggi, mereka sangat respon sekali. Sehingga yang kita melihat di situ bahwa memang mereka harus diberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada mereka. Jadi ada ruang, jadi masyarakat Toraja juga tidak merasa dieksploitasi gitu ya Pak ya. Tapi ada keuntungan juga buat ada mereka. Keuntungan, ya. Jadi dan kita memang dalam hal pemberdayaan daripada masyarakat yang ada di Toraja itu sendiri, ya memang kita harus fokus juga mengarah kepada pemberdayaan yang mengarah kepada menunjang kepariwisataan. Ya, misalnya dari segi pertaniannya, misalnya dari segi kerajinannya, misalnya dari segi pertaniannya dan lain sebagainya. Ini kita harus arahkan ke dalam konsep pariwisata. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, bayangkan anak-anak kita di sini yang punya kreativitas yang luar biasa, tetapi mereka seakan-akan tidak diberdayakan selama ini. Nah, ini yang kita butuhkan. Nah, memang kadang-kadang pemerintah mengatakan, ya enak sih bicara, tapi ini uang dari mana? Nah, sehingga yang saya mengharapkan ke depan itu sendiri, pemerintah itu sendiri adalah setiap menurunkan satu kebijakan, seharusnya ada satu kajian ekonominya dulu. Bagaimana supaya mampu tidak, kalau kita menurunkan kebijakan ini sendiri, mampu tidak meningkatkan, mempercepat pertumbuhan ekonomi yang terjadi, mampu tidak menghasilkan devisa daerah kita di sini atau negara kita ini. Kalau ini betul-betul ada kajiannya ke situ, ini yang kita utamakan dulu. Kita utamakan karena kita butuhkan ini bagaimana peningkatan PAD-nya kita dulu. Nah, kalau peningkatan PAD ini bagus, otomatis daerah-daerah yang mungkin kurang punya potensi
atau mungkin dia di nomor 2 atau nomor 3 kan potensinya itu sendiri akan cepat untuk kita capai juga karena memang kita sudah peningkatan PD-nya kita sudah naik. Nah, ini yang kita butuhkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.